Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop dan kita akan mereview sebuah drama yang akhirnya tamat juga. Akhirnya kita bersyukur drama ini tamat. Dan drama itu adalah Mouse. Drama Mouse ini dibintangi oleh Lee Seung-gi, terus juga ada Lee Hae-jun gitu ya, terus juga ada si Park Joo-hyun dan juga Kyung Soo-bin. Drama ini ditulis oleh penulis drakor gitu namanya Choi Jun-bae. Tapi ya si Choi Jun-bae ini pengalaman dia nulis drama crime itu tidak banyak loh. Coba sedikit. Tapi dia bikinnya langsung kayak gini. Ini total banget sih. Parah. Keren banget ya. Nah, jadi drama ini tuh kalau harus dijelaskan intinya kayak gini. Premisnya ada seorang apa tuh namanya? Bukan, ada seorang polisi. Oke, polisi iya yang sedang mencari psikopat udah. Betul. Kalau misalnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita harus bikin sinopsisnya, kita harus masuk dulu ke sebuah universe di mana di Korea ini ternyata ada sebuah penelitian mengenai gen psikopat. Betul. Di mana ada peneliti yang bisa ngasih tahu ke kita, mencari tahu gitu, si bayi dalam kandungan ibu itu punya gen psikopat apa enggak. Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan dia tetap dilahirkan, itu bisa aja jadi psikopat. Itu premis yang bagus sekali. Luar biasa itu. Itu universe yang baru ya. Ternyata di Korea ada yang kayak gitu ceritanya kayak gitu ya. Dan ternyata di sini ada 2 orang yang lahir dengan gen psikopat. Nah, disinilah dimulai gimana si polisi itu sedang mencari si psikopat yang lagi merajalela di Korea ini, dan cukup menggemparkan ceritanya ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke review. Ini bakal banyak spoiler. Mungkin belum ada yang nonton di antara teman-teman, bisa di skip atau ya gimana lah caranya biar nggak ke spoiler gitu ya. Di mute. Jadi kita asik dong. Iya, jadi drama ini bermula ketika ada seorang psikopat ya. Betul. Itu di tahun 90-an gitu, kalau nggak salah 80-an. Nah, dia adalah headhunter, di mana dia membunuh orang-orang dan dipenggal si korbannya. Ya psikopat lah. Ngeri banget gitu ya. Yang ngeri mah yang si korban itu disimpan di ini boneka salju. Benar itu sih. Itu beneran kayak kisah-kisah detektif yang pembunuhnya teh mempermainkan korban lah. Iya. Dan si Han So Junnya namanya itu ya, dia tuh nggak kelihatan karena dia dokter juga. Iya, dia tuh kayak peran ganda gitu di masyarakat. Emang psikopat biasanya gitu tuh. Di luar kegiatan membunuhnya dia tuh sosok lain. Nah, kisah bermula ketika si Han So Jun alias headhunter ini punya anak. Benar. Iya. Dan alasan dia punya anak apa coba? Iya. Aku ingin ada Han So Jun Junior. Iya, dia gak mencintai istrinya. Iya. Itu hanya keinginanku untuk bereproduksi. Itu luar biasa. Keren banget. Ya, singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 30 tahun kemudian, adalah sebuah kasus ya, di mana ini kasusnya adalah pembunuhan berantai gitu ya. Si pembunuhan berantai ini macam-macam, mulai dari ada yang dibunuh secara dibakar hidup-hidup. Ini juga aneh-aneh, digantung di kebun mawar gitu. Terus juga ada yang disolokan gitu ya. Dan tapi semuanya teh kayak punya kemiripan, yaitu selalu mengacukan jari tengah ke salib. Oh iya. Wah, itu ngeri sih. Wah, kira-kira dark banget ya. Dan itu kalau kami nilai sebagai apa namanya, cara-cara atau teknik-teknik membunuh psikopat, itu udah psikopat. Itu udah paling mentok gitu buat psikopat. Bener. Dan dari situlah ada seorang apa tuh namanya polisi, namanya itu Komuchi, di mana dia ditugaskan untuk mencari si psikopat ini. Nah, di tengah-tengah pencariannya dia dipertemukan dengan seorang polisi yang awalnya dia adalah seorang cowok yang humble, petugas muda gitu ya. Mereka bertemu dan harus bekerja sama untuk mendapatkan atau menangkap si psikopat itu. Nah, di sini masih normal lah. Iya, kalau misalkan dibagi fase, emang ada beberapa fase di drama si Mouse ini. Jadi guys, setelah si Komuchi ini bertemu dengan si petugas muda yaitu Jung Barem yang diperankan oleh Lee Seung-gi, mereka mendapatkan satu tersangka. Iya. Yang bisa dicurigai oleh kita juga. Semuanya mencurigai orang ini dan dia adalah Song Yoo-han. Apalagi profesinya sama kayak Han So Jun, headhunter waktu itu. Bener, dia adalah seorang dokter juga. Wah, disinilah kita berkesimpulan bahwa
fix ini Fix, mah si Song Yoo-han psikopatnya, pelakunya gitu ya. Seiring waktu berjalan akhirnya tertangkap juga Song Yoo-han. Karena emang tidak tanduknya mencurigakan juga sih. Bener. Dan Song Yoo-han-nya tuh ditembak saat melakukan pertengkaran dengan si Chung Bareum. Tembak, si Chung Bareumnya dipukul. Betul. Sampai berdarah-darah. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit, Yap. ya kan? Wah, di rumah sakit inilah ada sebuah titik balik ya, di mana otak si dua orang ini disimpan atau ditanam ya. Ditransplantasi. Ya, si Song Yoo-han otaknya diambil, bagian apanya lah kita gak untuk ngerti. menyelamatkan hidup si Lee Seung-gi tadi. Iya, masukin ke kepalanya si Chung Bareum dan Chung Bareum selamat. Yap. Dan Song Yoo-han meninggal. Iya. Dunia langsung Korea langsung geger. Karena ini nih si orang yang nangkep psikopat pahlawan di Korea jadi pahlawan, alias si Chung Bareumnya jadi putra nasional. Benar. Tapi di satu sisi dia selamat tapi hilang ingatan. Iya. Dan dia mendapatkan beberapa memori dari si Song Yoo-han. Disitulah kita masuk ke fase kedua. Di sini mulailah fase-fase trust issue. Sama teman-temannya bareng, sama tetangganya bareng. Wah, kita nggak percaya lagi. Di fase ini gimana sih ceritanya si Bareum teh? Jadi di fase ini adalah tindak tanduk si Bareum yang mulai mencurigakan juga, mulai mengalami fase dia ada darah-darah psikopat juga. Jadi dari sana kita berpikir, wah ini gara-gara otaknya si Yoo-han nih. Bener. Karena kan kita ngerasa si gen psikopat itu ada di otak kan. Ketika si otaknya yang psikopat dipindahkan ke yang orang normal, jadi psikopat nih. Si Bareum ini yang tadinya cowok baik itu ternyata jadi berubah. Iya. Itu awalnya kita mengiranya. Bener. Di situ kita langsung, wah ini kasihan nih si Bareum Iya, punya feel psikopat, jadi gitu dia. kan jahat banget nih Song Yoo-han. Ternyata makin kesini Ini ada di fase kedua akhir. Iya, ternyata ya si Chung Bareum lah yang melakukan semua pembunuhan berantai itu. Ya. Itu plot twist sekali sih. Iya, itu plot twist kedua yang wah luar biasa. Plot twist yang wah yang edan gitu ya. Saya tuh sempat berpikir ini kalau misalkan si psikopatnya ternyata si Lee Seung-gi keren nih. Iya, baru kali ini ada drama. Dia sempurna ininya kepura-puraannya. Alibinya tuh dari orang biasa tiba-tiba jadi penjahat kan keren gitu. Iya, Gak ada yang gitu. tahu gitu. Ternyata bener nih si ini dari pelakunya. awal. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian nonton pas fase itu masih banyak pertanyaan, asli banyak banget pertanyaan. Kok bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan ditonton sampai akhir ya kebanyakan kejawab. Iya, gitu ya. Endingnya kejawab. Bener. Dan akhirnya si Chung Bareum tahu bahwa dia adalah pelakunya. Dia merasa bersalah dan ternyata rasa bersalah inilah yang dia dapat dari si dari si siapa itu? Si Yoo-han gitu. Si Song Yoo-han ini adalah yang kita sangka-sangka buruk ternyata baik hati loh. Iya bener. Malah jadi merasa bersalah gitu. Dari kecil tuh bahkan dia ngobatin si Chung Bareum. Luar biasa loh dia tuh. juga menyelamatkan si Choi Bongi, Iya. gitu ya, Obongi gitu ya. Kita langsung bersalah banget lah pokoknya. Iya bener. Wah Song Yoo-han ini emang kasihan ya sampai akhir hayatnya. Dia membela kebenaran sih. Tapi Iya pada akhirnya si Chung Bareumnya tahu bahwa dia membunuhnya tapi sudah memiliki rasa bersalah gitu ya. Akhirnya dia tuh kayak mencoba meminta maaf gitu ya sama orang-orang yang dia sakiti termasuk orang-orang terdekatnya dan pada akhirnya dia masuk penjara. Gitu ya, dan di penjara dia punya misi lagi, yaitu membunuh Han Seo-jun alias bapaknya sendiri. Masih ada psikopat gitu ya. Yang ngeri apa coba pas dia masuk ke selnya Han Seo-jun, ayah aku merindukanmu. Iya, pokoknya kalau dari ketika kita punya satu peran psikopat, ketika dia aku mencintaimu itu misalnya tuh beda. Iya, drama ini bisa dibilang drama yang capek sebenarnya. Iya, lelah sebenarnya nontonnya. Karena yang saya kira awalnya 16 episode, ternyata 20. Di samping itu ada tambahan juga. Benar. Di tengah-tengah ada libur, terus ada episode spesial. Wow. Wah, ada episode spesial judulnya Mouse the Predator. Apalagi coba. Kalau kalian nonton di View, itu tuh kayak ada poster baru tau nggak? Iya, itu cuman 2 episode doang gitu. Yang masalah poster itu juga saya baru kali ini nonton drama, ada yang poster berubah setelah
pelakunya ketahuan ya. Luar biasa loh. Awalnya si Jung Barumnya baik, tiba-tiba setelah ketahuan posternya berubah, dia jadi jahat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, di Simon's Predator ini diceritakan bagaimana sudut pandang si Jung Barum, di mana Jung Barum itu jadi psikopat yang benar gitu. Di mana kalian bakal tahu di sini Jung Barum melakukan segala pembunuhan dan dia juga melakukan kebohongan-kebohongan gitu ya. Dia pura-pura baik dan ternyata dia tuh orangnya sangat apa ya? Sangat sinis gitu ke orang. Dan di sini juga kita jadi tahu alasan kenapa si Jung Barum ini ngebunuh orang-orang yang sudah jadi korbannya. Dan alasannya sih emang ngeri sih menurut saya. Kan namanya juga psikopat ya. Karena kita tahu gitu jalan pikirannya. Seven Deadly Sins. Iya. Last segala macam lah kalian. Pokoknya salah satunya iri, tamak, rakus ya. Terus apalagi ya? Jangan jadi malas. Banyak lah pokoknya 7 ya. Yang intinya kalau lo nggak ngelakuin itu, padahal lo harusnya ngelakuin, dia tuh jadi bunuh aja gitu. Itu kesel gitu. Iya. Harusnya apapun. Lu tuh lah diginiin, lu tuh harusnya marah dong. Enggak, aku nggak marah, gue bunuh lu. Gitu. agak serem sih ya. Iya, ini menurut saya bagus gitu ya. Alasan si psikopat yang ngebunuh itu bagus gitu. Dan ngangkat ini kan sebenarnya mitologi gitu kan yang Seven Deadly Sins ini, dan dia angkat lagi, apalagi bentuknya juga dongeng di cerita situ, diangkat lagi sama psikopatnya. Boom, itu keren sih. Terus juga soal apa lagi? Ini soalnya di part 2 ke part 3 itu adalah ada plot utamanya juga. Bagaimana si Barum ini setelah menyadari dia psikopat, ada organisasi yang Oz itu, yang kalau kalian udah tahu juga, yang menjalankan misi rahasia di balik semua pembunuhan psikopat di Korea ini. Gitu. Benar. Benang merahnya lah. Iya. Dan ini menjadi konspirasi gede gitu. Di akhir itu baru terbuka ternyata ini tuh konspirasi Korea gitu. Iya. Dan ini konspirasi ini menyelamatkan ceritanya. Kalau ini cuman otaknya si Jung Barum doang, konspirasi doang. Itu mah standar gitu. Kalau misalkan ternyata ada orang di balik ini semua yang dia prepare banget, gede banget, bagus. Ternyata ada. Itu bagus menurut saya salut sih. Benar. Jadi simpelnya sebenarnya si Jung Barum ini tuh tidak jahat-jahat banget loh, Kak. Si gen psikopat orang-orang yang dilahirkan tuh tidak jahat-jahat banget juga. Nah, kenapa misalkan si Jung Barum ini dinilai jadi orang jahat? Karena dia ditriggeri, dikasih stimulan bener. Untuk darah psikopat itu makin kuat. Iya, dan orang itulah yang jahat gitu kan. Padahal kan misalkan kayak si Jung Barumnya dari awal, aku awalnya emang gak niat ngebunuh siapa, ini ngebunuh siapa enggak gitu ya, tapi karena dikasih stimulan, orang tuanya dibunuh secara brutal gitu ya, jadi dia melakukan balas dendam ke siapa yang petinju itu. Dari situlah keluar gitu ya. Ya itu. Tapi ada beberapa poin-poin yang menurut saya drama ini jadi terlalu berat. Betul. Jadi terlalu bikin otak kita bekerja dengan keras gitu ya. Salah satunya adalah karena terlalu banyak nama. Benar. Di sini korban, tokoh utama, karakter tambahan. Iya, banyak banget lah pokoknya. Banyak banget gitu, dan ini bikin kita jadi mungkin harus nge-pause dulu ketika muncul nama baru atau kita lupa dengan nama ini. Ada Kim Byung Tae. Itu pembunuhan Kim Byung Tae. Iya. Yang mana ya? Sebentar ini yang mana ya gitu ya. Takutnya penting soalnya nama-nama. Kayak gitu, belum lagi misalnya ada korban baru, belum lagi ada tiba-tiba ini mah pelakunya bukan yang seharusnya gitu. Ada seorang yang meniru gitu ya. Ada yang melakukan tiruan gitu. Ini siapa lagi? Ya, apalagi kalau di Korea kan nyebutnya tuh biasanya Miss Kim, Miss Choi. Ini tengah Choi itu Choi yang mana? Yang mana? Kim yang mana gitu itu makin pusing gitu. Situlah yang bikin drama ini berat. Kalau saya tambahan bingung dan berat itu adalah dari flashback. Biasanya tuh tiap episode tuh jalan ada flashback. Episode jalan ada flashbacknya tuh kadang terlalu jadi kagok gitu cerita tuh ketika kita lagi asik di itu. Nah, kita diingetin, ibu-ibu yang punya anak psikopat tuh ada 3 ya. Terus kita jadi pusing lagi, terus ini tuh yang mana, itu yang mana. Pusing lah, flashbacknya terlalu banyak lah menurut saya. Terus gini, ada lagi, misalkan kita ada pertanyaan, misalnya aja di episode 10, kejawabnya tuh bisa di episode 16 kali. Terus nunggu gitu. Dan itu bikin kita apa ya, di tiap episode
ada masalah nih, bentar yang masalah kemarin aja belum kejawab nih. Kepikiran terus gitu di Ya tiap episode. Aduh, pusing ampun, nggak gitu ya. pokoknya. Terus ada yang hal yang masih saya anehin adalah soal si PD Choi PD. Iya, yang ininya si Yang Yohan, cewek. temennya Muci dulu. Iya, dia kan anak hilang ya. Mm-mm. Dulu dia orang anak kecil cewek gitu yang Jadiin diperbantukan peralat. gitu ya sama si Han So Jun. Dia hilang, terus orang tuanya nyari. Orang tuanya yang ibunya stres. Iya. Tapi ibunya tetap mengenali dia. Iya. Bapaknya nyari-nyari nggak kenal. Ada di kantor polisi. Iya, suka ketemu di TV ngeliat tapi dia nggak Koleganya kenal, juga gitu. ada banyak. Padahal mah ya si ibu aslinya Jung Barem langsung mengetahui Benar. itu si Jung Jae Hoon gitu ya. Nah itu masih Ya, aneh ada sih banget. menurut saya gitu ya. Ada yang aneh lagi nggak sih drama ini? Kalau saya sih lebih karena yang detail-detail kecil itu biasanya saya kurang perhatikan karena saya plot besar. Jadi ketika plot besar kejawab semua, jadi saya yang minor-minor oke lah. Iya, Walaupun iya. ya kayak waktu ada di episode 5 yang paling menegangkan yang kakaknya si Muci dibunuh tuh. Anjir, itu luar biasa sih itu episode. Tegang dari awal sampai akhir. Bener. Kayak kalau ketika kita tahu si Barem pelakunya tuh kayak pindah tempat sama alibi tuh kayak lah kok bisa cepet gitu ngebunuhnya gitu. Paling kayak gitu Iya, ya. kayak manusia super gitu pembunuhnya tuh. Tapi karena kita udah, oh ya mungkin udah ada triknya segala macam, jadi udah lupa aja. Padahal mah kalau dipikir lagi tidak mungkin sih. Tidak mungkin, ya benar banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikir masa sih kayak Dengan gini, logika. tapi ternyata kalau dibuktiin tayangannya kayak gimana, jadi kebukti dari hal itu bisa gitu ya. Ada satu lagi pertanyaan yang awal-awal, ternyata kan si jahatnya adalah si Jung Barem, Iya. gitu kan. Si anak kecil itu tuh adalah Jung Barem, Iya, si yang si Jae Hoon itu. Awalnya saya mikir lah, tapi kan dia ibunya bukan yang itu, Nah, gitu. gitu kan nih, perihal ibu-ibu ini nih. Itu tuh saya sepanjang episode pertanyaan itu tuh bingung banget. Baru kejawabnya di 18 apa 19 gitu. 19 itu. Dan itu udah nanya di episode 12-an apa 10 gitu. Jadi kurang lebih 8 minggu ditambah dengan 2 episode tambahan. Libur. Kurang lebih 2 bulan saya tanya ini kenapa ibunya kan harusnya si ini gitu. Iya, udah pusing gitu. Ya Allah, tapi ternyata terjawab ya. Iya, terjawab untungnya. Ternyata terjawab. kejadian si Jung Barem di mau dicekek Cekek itu iya. ibunya ngikutin yang aslinya, ibunya yang aslinya. Dan di situ si Jung Baremnya bukan mau ngebunuh Iya, adiknya ternyata, adiknya. tapi dia pengen kayak ngasih pelajaran aja gitu, katanya kayak gitu. Wah, gila. Drama Iya ini sih, mantap luar sih. biasa sih. Silakan ikutin tapi kalian harus punya apa ya? Waktu Mental. dan pikiran Iya. yang memang kalian akan curahkan ke drama ini gitu. Karena emang butuh tenaga ekstra, pikiran Agak ekstra. ini warning juga sih kalau yang nggak suka sama kekerasan sama gore. Sebenarnya ini udah luar biasa gore tapi ada sensornya gitu. Coba bayangkan kalau ini tidak disensor sih, itu luar biasa. Yang mayat-mayat pembunuhannya aja itu udah serem banget menurut Iya saya. iya iya. Saya berharap ada mouse unrated sih. Slider cut gitu yang tidak disensor gitu. Iya. Ya pada akhirnya mungkin kalau misalkan kalian pengen nonton drama ini rekomendasi banget buat yang tapi kan kita udah ngomong spoiler pasti udah Iya, pada nonton iya, juga. Lebih baik kita tanya aja gimana pendapat kalian soal drama Mouse ini Kalau masih ada gitu ya. pertanyaan-pertanyaan, Gitu atau misalnya kalian punya teori-teori juga yang mungkin kelewat sama kami ceritain. apakah ada season 2? Wah, nggak ada kayaknya kan udah mati. Betul juga. Cung sih. Baremnya. Paling ngelanjutin premis tadi gen psikopatnya. Benar, kayak gitu ya. Nah, kira-kira pendapat kalian gimana soal drama ini? Boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Nilai? Wah, kalau saya ini masih sedikit di atas Vincenzo sih, drama terbaik tahun ini saya Vincenzo. Iya. Terus ini 9,2 lah. Vincenzo 9 ini 9,2 karena Wah. membuat saya kepikiran terus gitu Benar. selama ongoing gitu. Saya bisa kasih drama ini 8,5 8,5. ya. Karena masih ada banyak pertanyaan banyak sebenarnya gitu ya, bikin kesel juga gitu. Jadi di 8,5. Jadi ini rekomendasi juga buat ditonton. Jangan lupa tontonnya di layanan streaming yang berbayar. Legal dong. Ya udah segitu aja untuk review kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. Saya juga Terima terakhir kasih. dengan Gen nih. Apa tuh? Gen Halilintar.